penjelasannya. Nah, sumber lainnya yang bisa kita gunakan sebagai sumber dari komponen fragrance ialah yang berasal dari hewan. Nah, apa saja bagian-bagian dari hewan yang bisa kita gunakan sebagai sumber fragrance? Ini ada dari kelompoknya ikan paus. Komponen apa yang dipakai? Yaitu si kelenjar spermanya, yang disebut dengan komponen amber. Yang disebut dengan organ amber, di mana komponennya disebut dengan ambergris ini. Kemudian juga dari hewan berang-berang, ini namanya komponen casterum. Kemudian dari komponen dari hewan musang atau kasturi, yaitu civet. Kemudian juga Hieraceum atau African stone, ini dari hewan rock hyrax. Kemudian ini yang sering kita dengar yaitu dari lebah madu, khususnya di sini adalah honeycomb. Jadi biasanya lilin lebah diekstrak dengan etanol. Etanolnya diuapkan sehingga dihasilkan lilin lebah atau beeswax absolut yang banyak kemudian kita pakai. Nah, hewan lainnya yang bisa kita gunakan adalah mouse yang diperoleh dari hewan kijang atau Asian mouse. Nah, kadang-kadang disebut juga dengan, ini tulisannya mohon maaf ketutup, namanya white mouse. Nah, mari kita masuk kepada contoh-contoh dari komponennya. Hang daerah. Nah, di sini ini ada beberapa contoh yang menghasil tadi. Misalnya ini dari kelompok buah-buahan. Ini ada yang tadi kita kenal dengan Priminte docia, kemudian tadi ini hewan dari paus, ambra. Baik, berikutnya ini adalah komponen cinnamon atau kayu manis. Ini komponennya namanya komponen cinnamaldehid. Kemudian ini yang civet tadi dari hewan musang ya kalau nggak salah. Ini komponennya civeton, scatolae. Kemudian dari komponen bunga ada clavisage. Ini komponennya. Nah, itu tadi beberapa contoh komponennya, ada melati dan seterusnya. Sekarang kalau yang sebelumnya tadi adalah bahan komponen fragrance dari alami, sekarang kita masuk bahan komponen fragrance yang kita sintesis. Jadi sebelum kita mensintetis, agar baiknya kita mengenal dulu sebenarnya apa sih yang menyebabkan wangi. Di awal tadi saya sudah sebutkan komponen itu bisa memiliki bau jika komponen itu memiliki ukuran yang kecil, kemudian dia pada konsentrasi yang cukup sehingga dia bisa masuk ke batang hidung kita dan dideteksi oleh indera pembau kita. Nah, komponennya sendiri kalau mau kita sintesis ternyata ada kata kuncinya. Jadi yang menyebabkan wangi itu biasanya merupakan komponen aromatik atau yang memiliki gugus aktif. Nah, apa sajakah gugus aktif pada komponen aroma? Ini adalah beberapa contoh komponen gugus aktif dari aroma. Jadi, komponen yang memiliki aroma itu bisa memiliki kelompok alkana, alkena, ikatan tunggal, rangkap, alkuna atau alkinae, kemudian vinil, ini yang kayak kelompoknya benzen, alkil halida, ada golongannya fluorin, klorin, bromin, iodin, kelompok amina NH2, kelompok alkohol OH, kelompok eter, kelompok aldehid, keton, karboksilik, ester, dan juga amida. Nah, apakah harus semuanya ada? Tidak selalu. Jadi, bisa salah satu atau salah dua dari beberapa komponen ini. Yang pasti biasanya komponen ini kecil, kayak gambar-gambar sebelumnya tadi kan kecil. Dia bobot molekulnya kecil dan pasti konsentrasinya harus pada ambang batas rangsang. Nah, apa sajakah sumber senyawa aroma sintetik itu sebenarnya? Jadi, yang pertama,
dapat memberikan fragrance yang tidak terdapat di alam. Jadi biasanya aroma sintetik itu kita gunakan untuk mensintesis aroma yang memang tidak ada di alam. Contohnya adalah komponen namanya kalon, merupakan senyawa yang memberikan bau fresh, ozonous, metallic, marine. Coba diterjemahkan ya, segarnya laut, ada fresh logamnya. Nah, itu nggak mungkin kita bisa jerap komponen itu di alam. Itu kan komponen suasana yang banyak dipakai di parfum kontemporer. Oleh karena itu, makanya kita sintesis. Dengan sintesis. Nah, kemudian aroma sintetik itu juga bisa kita gunakan sebagai sumber senyawa alternatif yang tidak mudah diperoleh dari sumber alam. Maksudnya apa? Jadi ini ada contohnya yaitu komponen linalol sama kumarin. Jadi komponen linalol ini banyak dipakai untuk di parfum karena dia sifatnya kaum gitu. Nah, tetapi dia tuh di alam ada, cuman ketika kita mengekstrak dari bunga, itu cuma sedikit hasilnya. Nah, sedangkan kebutuhan di pasarannya cukup tinggi, sehingga kita akan lebih efektif kalau kita sintesis saja dengan sumber dari senyawa-senyawa terpen. Begitu juga ini contohnya, bau anggrek, yaitu umumnya senyawa salisilat, biasanya sulit diperoleh dari tanaman itu sendiri, tapi bisa disintesis sehingga dihasilkan bau yang serupa berbagai anggrek. Nah, berikutnya lagi, apakah kegunaan dari sumber senyawa aroma sintetik itu? Jadi, sumber senyawa aroma sintetik itu selain yang tujuan untuk mensintesis aroma baru, kemudian juga untuk menangani jumlah aroma alam yang terbatas, fungsi lainnya adalah untuk mengatasi aroma yang tidak diharapkan jika diekstrak dari bahan alami. Contohnya grapefruit. Jadi walaupun dapat diperoleh dari kulitnya secara alami, namun secara komersil ternyata banyak digunakan senyawa sintetik. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan bau yang alami, ternyata grapefruit itu banyak juga senyawa sulfur yang dihasilkan. Yang mana sehingga nanti hasil akhirnya menghasilkan bau yang kurang enak. Nah, ini adalah contoh mekanisme sintesis limonen dari senyawa mentol. Jadi, maksud saya senyawa mentol dari limonen. Jadi limonen ini bisa sebagai namanya biasanya dapat dari kelompok jeruk-jeruan. Ini mentol yang sering banyak kita pakai ya termasuk untuk fresh. Banyak kan parfum-parfum yang mentol atau pembersih atau sabun. Nah, itu ini sintesisnya. Ini kalau kalian perhatikan ya mungkin anak-anak mentol ini dihidrogenasi. Kemarin kan juga sempat belajar ya. Ada hidrogenasi, oksidasi, kemudian kondisi asam, tambahkan reagen tertentu. Nah, sehingga nanti nih produk akhirnya apa sih ini? Punya senyawa apa? Punya gugus fungsional apa saja? Nah, ini bisa dilihat kan ada alkohol, ada kelompok alkana ini di sini, ya kan? Ada kelompok cincin siklik seperti ini. Nah, jadi biasanya yang saya katakan tadi, kata kuncinya pasti molekulnya kecil, relatif kecil biar bisa menguap dengan berbagai jenis struktur atau gugus fungsional. Nah, berikutnya ini adalah contoh juga sama sintesis mentol, tapi kalau yang tadi dari limonene ini dari kelompok Pulegeno. Jadi Pulegeno ini jenis kelompok lainnya, beda dengan yang tadi. Ini salah satunya ada beda gugus ketonnya di sini. Tapi nanti juga bisa kembali ada prosesnya sendiri sehingga dia bisa dihasilkan kelompok mentol. Nah, bagaimanakah cara mengetahui komponen senyawa alami? Jadi sebelum kita melakukan sintesis, setelah kita tahu komponennya apa, kan pasti kita harus cek dulu tuh sebenarnya komponen ini apa bahan ini tuh komponen alaminya apa ya atau gimana ya. Nah, itu caranya ini. Jadi pertama kita harus bisa menangkap aroma alami yang ada di suatu bahan atau suatu zat. Biasanya di sini kita pakainya istilahnya namanya electrical nose. Jadi ada nama alatnya SPME, SPME. Dia tuh bentuknya kayak pensil gitu. Nah, ketika dia ditaruh dalam suatu botol bersama dengan bahan, misalnya jus mangga, jus apel,
dia tuh bisa menangkap komponen-komponen volatil yang ada di udara sekitar botolnya tadi. Jadi misalnya ini botol, di dalamnya di sini ada speminya. Nah, udara di sini ini bahannya berbau, udara di sini kan berarti mengandung komponen volatil. Nah, itu bisa ditangkap oleh speminya. Nanti dari spemi yang berupa kayak pensil tadi, alat tadi yang kayak kayak pensil tadi atau pulpen, nanti dianalisis pakai kromatografi sehingga tahu komponennya tadi keluar. Oh, dia ada linanol. Oh, ada kelompoknya misalnya aldehid apa, keton apa. Nah, itu diketahui. Nah, setelah kita tahu komponen penyusunnya apa, itu menjadi database kita sehingga kita bisa menggunakan menyusun ulang kembali. Oh, berarti kalau mau membuat aroma mangga, jus mangga, komponennya apa saja? Kita lihat database-nya tadi. Oh, harus ada linalol, ada limone, ada macam-macamnya. Sehingga kita bisa pakai sebagai dasar menyusun artificial fragrance. Nah, ini contohnya. Jadi, dari bunga mawar atau rose itu ternyata komponen aromanya yang didapat, yaitu yang berasal dari oilnya, itu ternyata dominasinya adalah citronellol. Ada 38%. Citronellol ini nggak hanya di mawar ya. Kalian juga bisa mendapatkannya kayak di lemongrass, di jeruk. Nah, selain citronellol ada apa lagi? Ada parafin, graniol, nerol, nah eugenol. Nah, kalau mungkin kalian pikir eugenol kan cengkeh ya, Bu. Ini juga ada di mawar, tapi konsentrasinya sedikit. Beta damasceno. Nah, ini juga komponen kunci biar khasnya mawar. Beta ionon dan sebagainya. Jadi ternyata aroma bunga itu kompleks, gak hanya satu senyawa, tapi beberapa senyawa. Ini nanti bisa kita jadikan database. Kalau mau bikin parfum rose ya, campurannya apa saja ya ini komponen-komponen ini.